Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik mengenai seorang anak menendang bola dari gedung dan mengenai lampu jalan. Baik, saya langsung saja membacakan soalnya. Ada seorang anak tanpa sengaja menendang bola dalam arah mendatar di atas gedung setinggi 12 meter dan meluncur meninggalkan gedung hingga mengenai lampu jalan. Jika diketahui jarak lampu jalan dari gedung adalah 10 meter dan tingginya 7 meter, maka tentukan kecepatan awal bola. Untuk menyelesaikan soal ini, sekali lagi kita akan membuat sketsanya. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat sketsa. Jadi adalah sketsa soal. Jadi katakanlah ini ada gedung ya. Kemudian di sini katakanlah di sini ada lampu. Jadi ada lampu jalan. Nah, ini ada bola yang ditendang dalam arah mendatar dengan kecepatan awal V0. Dan bola ini bergerak dan mengenai lampu jalan. Kemudian diketahui pula dalam soal bahwa jarak lampu jalan dari gedung itu adalah 10 meter. Kemudian tinggi lampu jalan itu adalah 7 meter dan tinggi gedung itu sendiri adalah 12 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, artinya untuk menentukan variabel-variabel atau besaran-besaran di dalam gerak parabola, khususnya yang berkaitan tentang penentuan titik akhir sebuah objek, di mana objek itu tidak berada di atas tanah, tidak berada di titik referensi, tetapi dia berada pada ketinggian tertentu dengan jarak tertentu, maka persamaan parabola yang paling bagus untuk kita gunakan adalah persamaan parabol. Jadi kita akan menggunakan persamaan parabola. Jadi persamaan parabola ini betul-betul mengikuti persamaan parabola yang ada diajarkan di matematika. Nah, ini kita sebutnya sebagai sumbu X dan ini kita sebutnya sebagai sumbu Y. Nah, kenapa bisa kita arahkan gerak peluru atau gerak proyektil dengan menggunakan persamaan parabola? Karena ternyata untuk gerakan sumbu X maupun gerakan sumbu Y sesungguhnya membentuk sebuah posisi atau kedudukan setiap bola pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, saya mulai dulu menuliskan untuk sumbu Y. Untuk sumbu, karena gerak parabola itu secara umum ada dua jenis gerakan pada dalam arah sumbu Y dan gerakan dalam arah sumbu X. Gerakan dalam arah sumbu Y merupakan gerakan mengikuti persamaan, katakanlah Y, ini Y0. Jadi Y ini adalah kedudukan bola setelah T detik yang ditentukan. Nah, kemudian ditulisnya di sini adalah V0. Jadi V0E ya, V0Y, atau bisa juga kita hilangkan dulu V0Y nya, kita ganti saja sin theta, bisa juga V0 sin theta T. Tapi tidak apa-apa, yang penting asalkan sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang dibentuk di antara arah kecepatan awal dengan sumbu vertikal, itu adalah T. Nah, dikali dengan T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedudukan untuk gerakan-gerakan dalam arah sumbu Y.
Oke, dalam arah sumbu Y. Kemudian dalam arah sumbu vertikal, dalam sumbu X adalah X sama dengan V0 cos theta kali T. Sehingga kalau kita tuliskan ini T sama dengan X V0 cos theta, kita sebutnya persamaan 2. Oke, nah kalau persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1, ya, kita ganti T, maka kita dapatkan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta. Ini T-nya diganti dengan X V0 cos theta dikurang 1/2 GT, berarti X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Maka ini yang disebut dengan persamaan parabola. Sehingga kalau kita sederhanakan, Y sama dengan Y0 ditambah V0-nya hilang, tinggal tangen theta ya, kali X ya, dikurang G V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini X. Nah, ini yang kita sebut persamaan 3. Nah, perlu saya jelaskan dulu persamaan 3. Persamaan 3 ini adalah persamaan kedudukan. Jadi sekali lagi, persamaan kedudukan itu adalah persamaan-persamaan yang mengikuti aturan-aturan sistem koordinat Kartesian. Nah, ada hal yang menarik. Mengapa minus di sini? Kenapa bukan plus? Karena berdasarkan teori daripada sistem koordinat Kartesian, maka semua gerakan-gerakan benda yang menuju ke bawah, jadi yang mengarah ke bawah, berarti mengarah ke sumbu Y negatif, itu adalah minus. Sedangkan semua gerakan-gerakan yang dari atas, diukur dari atas ke bawah atau mengarah ke atas, itu bernilai positif. Oke, demikian pula halnya untuk koordinat-koordinat Y. Y itu kalau diukur dari bawah, referensinya ini adalah sumbu X, diukur dari sini ke atas, maka dia bernilai positif. Tetapi kalau diukur dari bawah, dari atas ke bawah, maka dia bernilai negatif. Jadi sekali lagi, bahwa persamaan 3 ini adalah menyatakan persamaan kedudukan yang sangat-sangat mengikuti aturan-aturan sistem koordinat sumbu X dan Y. Nah, baik, kita lihat bahwa bagaimana menggunakan persamaan 3 ini dalam menyelesaikan soal ini. Nah, kita coba solusi soal. Pertama, kita lihat dulu. Y ini adalah kedudukan setelah T. Jadi Y0 adalah kedudukan awal. Y adalah kedudukan akhir. Nah, di dalam soal ini kedudukan akhir bola itu tingginya berapa? Adalah 7 meter. Sehingga Y-nya itu sama dengan 7 meter. Oke? Bisa dimengerti karena referensinya kita itu adalah berada di sumbu Y sama dengan 0 atau di sumbu X. Ya. 7. Berarti, nah, kemudian Y0 ini adalah kedudukan awal. Jadi Y0 kedudukan awal diukur dari bawah ke atas itu bernilai positif. Tingginya berapa? 12. Nah, maka kita tulis 12. Nah, tangen theta, karena theta itu sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan theta itu adalah sumbu ini, sumbu V0 terhadap sumbu X. Karena kadangkala ada juga soal yang mencoba mengecoh dengan tidak menempatkan theta di sini tapi menempatkan theta di sini, sehingga otomatis ini akan berubah. Tentu sin akan berubah jadi cos, cos akan berubah jadi sin. Jadi itu. Jadi sekali lagi ini berlaku untuk sudut V0-nya itu merupakan sudut terhadap sumbu X. Oke. Nah, ditambah tangen theta arah V0 ya. Tangen theta karena arah kecepatan awal. Jadi tangen theta itu sudut V0-nya ya. Ini V0-nya ini sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X. Berarti tangen 0. Ya, berarti dia adalah tangen 0. Kalau dia tangen 0, maka nilainya sama dengan 0.
Oke. Kemudian berikutnya kita tinggal masukkan nilainya. G-nya berapa? 10. Ya, G-nya minus karena arahnya ke bawah. Jadi arah G itu ke bawah. Kemudian kita ganti V0 kuadrat. Nah, itu yang dicari, V0 kuadrat. Cos kuadrat theta berarti cos theta. Cos 0 sama dengan 1, ya. Kemudian X-nya ukur berapa, X-nya ini adalah 10 meter. Jadi X-nya adalah 10 meter. Jadi kita tinggal kalikan 10 pangkat 2. Ya. Jadi kelihatan kita sudah bisa dapatkan, tinggal kita menyederhanakan solusi ini. Jadi ini kalau pindahkan di sini sama dengan minus 5, ya. Kemudian 10 pangkat 2 berarti 1000, ya. Sorry, ada 1/2-nya di sini, ya. Ada 1/2, ya, karena ada 1/2. Kemudian di sini 2 V0 kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini minus V0 kuadrat. Kalau 2 berarti 1000 dibagi 10. Ya, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Dengan demikian kecepatan awal daripada bola yang ditendang anak adalah akar 100 sama dengan 10 meter per second. Oke, baik. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat mengenai topik ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.